Pemirsa, polemik kembali lagi, kita buka persidangan ini, skors dicabut. Malam ini kita kehadiran juga Bapak Ustadz Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Ya, terima kasih Ustadz sudah datang. Ya, Waalaikumsalam. Ini ada isu hukum yang sudah kita bahas tadi, ada isu politik, tapi kemudian ada juga bungkusnya sebagai kegiatan keagamaan. Apakah memang ini satu hal yang menyatu atau sebenarnya kegiatan besok itu murni kegiatan keagamaan tanpa adanya tendensi atau tuntutan apa-apa? Iya, sebetulnya jelas dia murni kegiatan penuntutan untuk penegakan keadilan. Itu saja. Penegakan keadilan. Penegakan keadilan. Jadi tidak semata-mata karena berhubungan dengan agama Islam misalnya. Walaupun sekarang kasusnya penistaan pada agama Islam. Tapi kita ini adalah penuntutan untuk tegaknya hukum seadil-adilnya. Agar seluruh warga negara kita sama di depan hukum. Tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada kaitan dengan etnis, tidak ada kaitan dengan sara ataupun dengan agama tertentu. Dulu 411 tuntutannya supaya hukum ditegakkan kepada Pak Ahok. Lalu kemudian dengan gerak cepat kepolisian menetapkan tersangka dan hari ini sudah sampai diserahkan ke kejaksaan. Betul. Lalu apa lagi? Sebetulnya tuntutan kami tidak berubah. Kami menuntut bahwa sejak awal kita hanya ingin mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kasus-kasus serupa di negeri ini, yang termasuk Pak Permadi pernah mengalaminya. Dengan ancaman 5 tahun ini kan seharusnya yang biasanya itu, yang adilnya itu ditahan. Apalagi ada potensi mengulangi perbuatan. Apalagi ini kasus besar yang cukup menghebohkan dan sebagainya. Itu sebetulnya yang kami tuntut dan kami berharap rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat ini bisa diperhatikan. Sebab biasanya orang yang demo 10.000, 20.000 saja sangat diperhatikan. Bagaimana dengan demo jutaan yang mewakili puluhan juta masyarakat Indonesia, seperti itu. Baik, Bung Pram, kita sepertinya mengulang kembali yang tadi bahwa soal jurisprudensi. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi kan Kang Asep sudah menjelaskan dengan tegas sekali apa dimaksud dengan jurisprudensi ya. Dan ini mungkin harus tegas nih disadari bahwa jurisprudensi adalah istilah sangat teknis dalam bidang hukum. Jurisprudensi itu bukan kayak mungkin dulu pernah terjadi di masa lalu maka itu jurisprudensi, bukan. Jurisprudensi itu artinya adalah suatu putusan hakim pengadilan yang dianggap mengikat dan harus diikuti. Apakah sistem itu berlaku di Indonesia? Tidak. Itu sistem berlaku umumnya di common law. Di Amerika, di Inggris itu berlaku. Putusan pengadilan di masa lalu harus diikuti oleh hakim di masa kini. Tapi kalau kita bicara di Indonesia tidak ada nama jurisprudensi. Kenapa? Karena MA sendiri pun bisa selalu mengubah putusan pernah jadi masa lalu, ibarat kata hanya memberikan pandangan. Bisa diikuti, bisa tidak. Kalau kita bicara sekarang masalah penahanan ini dan ini jadi berulang-ulang, mungkin harus ditegaskan lagi. Secara hukum pertanyaan adalah apakah tahanan itu wajib atau enggak? Tidak. Jelas bahwa secara hukum penahanan tidak wajib, tapi berdasarkan diskresi. Sekarang kalau pertanyaannya, di masa lalu ada yang ditahan. Ini harus ditanya kembali, sebenarnya dipikirkan kembali. Apakah itu suatu hal yang tepat untuk dilakukan atau tidak? Apakah memang selama ini penegakan hukum kita ini terlalu banyak melakukan penahanan, terlalu banyak melakukan penangkapan atau tidak? Itu harusnya dianalisis. Kenapa? Itu untuk perbaikan di masa depan. Gitu. Gimana Ustaz? Justru itulah sebetulnya masyarakat ini menilai bahwa ini memang bukan wajib. Kalau wajib mungkin masyarakat sudah lebih parah lagi reaksinya. Justru tidak wajib, tetapi begitu banyak prakteknya. Kita ada misalnya gubernur tidak menguntungkan dirinya tapi orang lain langsung ditangkap, diproses. Ada bahkan dulu ada gubernur, ada menteri yang dipandang orang baik ada Pak Rohmin Dahuri ada lagi sekarang ketua DPD. Kita ini ingin hukum ini bisa jalan, apalagi kalau kasus penistaan. Sebetulnya tidak usah kita terlalu banyak berteori karena memang kalau kita mau bawa kemana-mana bisa saja secara subjektif saya pandang. Tapi marilah lihat sebetulnya tuntutan kita ini kan boleh, bisa Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Apakah ada pengistimewaan? Apa memang harus dilakukan, Bung Pram? Kembali ke Anda. Jadi bukan masalah harus, bukan masalah harus, tetapi pernah dilakukan. Kenapa sekarang tidak? Banyak dilakukan. Nah itulah sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Apalagi dalam kasus yang sekarang apa yang kita tunggu?
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh nasional, termasuk tokoh-tokoh non Muslim juga ada ada Lius, Oke. ada termasuk dari etnis Baik. Ahok sendiri. Maksudnya ini jangan dibawa harus ya. Ya. Kita juga nggak bilang harus, tapi kita menuntut. Dan ketika kita menuntut dengan demo, itu bukan pemaksaan. Kita menuntut sesuai hukum yang berlaku, sesuai aturan. Ya seperti misalnya demo itu Oke. diatur undang-undang. Kalau memaksakan itu kita merusak. Merusak. Ya, Ini itu. dalam keadaan damai. Betul, Oke. kita damai. Bung Pram. Ya, jadi seperti kita sampaikan lagi Pak, bahwa kalau mau menyampaikan tuntutan ingin menangkap atau lain-lainnya ya sebagai bagian dari demokrasi nggak bisa dihalangi. Ya. Itu jelas. Ya. Jadi itu kita nggak akan meribukan hal itu. Tapi seperti saya bilang lagi, orang bisa punya perbedaan pandangan dan visi tentang apakah harus ditahan atau tidak. Bahwa tadi disampaikan ada yang mau, silahkan. Itu seperti saya bilang, jangan, makanya Boleh. saya kalau orang bilang mau berdemonstrasi seperti itu, udah hak yang dijamin oleh konstitusi. Oke. Tapi juga kita juga ingat, orang yang tidak setuju juga bisa menyatakan hal yang sama. Oke. Bahwa kita nggak setuju itu ditahan atau misalnya kita nggak setuju ditangkap atau memang nggak ada dasarnya untuk kemudian itu ditangkap. Ya, setuju. Kira-kira seperti itu. Oke. Pak Permadi, lagi-lagi ada dijadiin contoh tadi sama Bang Ruhut bahwa itu di zaman Orde Baru, bukan di zaman sekarang. Sekarang itu melanggar HAM. Hukum itu tidak mengenal orde. Hukum itu ya hukum. Nah, Nggak ada kasus Ketua Gavatar ditangkap pada saat pemerintahan Jokowi. Lia Aminuddin pada saat Pak SBY. oke. Bukan Orde Baru. Bukan orde baru, orde lama. Oke. Nah, saya ingin mengemukakan bahwa yang dituntut untuk tunduk pada hukum bukan hanya rakyat, tapi juga petugas, pemimpin agama, pemimpin penguasa republik, presiden, menteri-menteri, penegak hukum, polisi, hakim, harus ikut tunduk. Ya. Kalau berdasar kompetensi, berdasarkan apa terus memutuskan seenaknya sendiri, ya dia melanggar hukum. Ya. Jadilah rusak negara hukum kita. Apa yang Pak Permadi lihat kemudian ketika seperti yang Pak Permadi sampaikan, pemerintah atau aparat-aparat seolah-olah agak lunak kepada Pak Ahok ini? Baik, sekarang kan kita punya banyak pemimpin. Ketua DPD, wakil ketua MPR ditahan. Ya. Gubernur-gubernur seluruh Indonesia, 20 yang ditahan dan dipenjara. Ketua Mahkamah Konstitusi ditahan. Di penjara. Nah ini kenapa Ahok tidak ditahan? Walaupun kasusnya kan berbeda, mereka korupsi. Berbeda tapi seperti yang kata-kata tadi. Sama-sama pelanggaran hukum. Contohnya sama dengan saya, Oke. kok saya ditahan dia tidak. Ya. Nah terus terang saya sependapat dengan Kapolri. Rakyat sudah sangat cerdas. Ya. Rakyat tahu bahwa Kapolri dan sekarang Jaksa Agung memihak Ahok. Kata siapa Pak? Rakyat. Melihat kok tidak alasan menahan itu ada. Oke. Nah, jadi dengan kesimpulan kok sampai mengambil risiko terjadi benturan yang keras di antara rakyat gara-gara membela seorang Ahok. Iya. Bang Ruhut udah megang mic tadi. Terima kasih. Saya mohon kita jangan sebentar-bentar mengatasnamakan rakyat. Rakyat Indonesia itu sekitar hampir 250 juta. Ya. Rame pun kemarin demo kan cuma berapa? Tegas saya katakan, ya. Janganlah kita mudah mengatasnamakan rakyat, itu nggak baik, ya. Tapi katanya kita hormat kepada polisi, kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan, kan begitu, ya. Mereka sudah bekerja dengan baik kok. Kan tegas saya katakan. Bahwa kalau ada yang masih kurang, kita tidak boleh menuntut seperti yang dilakukan oleh para boleh, pimpinan besok. tapi seperti kan saya udah tegas tadi katakan. Pak Permadi, ada Buniani enggak waktu Pak Permadi ditahan? Saya mau tanya dulu, yang tadi kalian kasih contoh itu semua enggak ada Bunianinya. Buniani sekarang sudah menjadi tersangka loh. Dan enggak ditahan. Adalah permainan polisi. Permainan kasihan. sebab ini untuk menemani Ahok. Lihat ada yang tidak ditahan. Sejak semula saya sudah ngomong sama teman, Buniani tidak akan ditahan. Saya sudah ngomong begitu. Karena Ini permainan domino. Lihat Buniani nggak ditahan. Jadi mencari teman. Saya sudah ngomong sebelumnya dan ternyata benar. Oke. Kenapa Bang Ruhut mencontohkan Buniani sebagai orang yang berada di belakang Ahok? Kalau kasus kaitan tadi penistaan, Ya. ada Buniani.
Tadi yang dibilang itu ada Buniyaninya enggak? Oh, jadi enggak. Enggak ada Buniyaninya. Saya udah tegas saya katakan. Setelah Pulau Seribu baru rame setelah Buniyani 10 hari kemudian. Ya. Itu kan fakta. Kan? Kenapa kita mesti ribut sekarang? Tapi oke lah. Hormati Indonesia negara hukum, hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Sekarang sudah di kejaksaan, kita hormati nanti pengadilan. Oke. Jadi ya kita katanya patuh negara hukum. Jangan lakukan intervensi. Oke. Bung Novel, apa Radi dulu? Ya. Saya ingin menanggapi Ruhut, saudaraku. Ah. Saya ditangkap itu setelah hampir 1 bulan. Karena merekayasa kaset saya itu memakan waktu lama. Yang merekayasa pada waktu itu Harmoko, kemudian Faisal Tanjung, Din Samsudin. Itu memotong-motong kaset saya sehingga bunyinya Nabi Muhammad adalah diktator. Padahal saya mengatakan Nabi Muhammad diktator yang baik seperti yang Anda katakan sendiri. Dipotong-potong. Akibatnya saya dihukum 7 bulan. Padahal Panglima waktu itu menuntut saya dihukum sampai sesudah pemilu 5 tahun. Oke. Kemudian setelah 1 bulan Pak Harto yang mendapat kaset saya asli marah dan malu. Marah terhadap Harmoko dan kepada Panglima ABRI waktu itu. Langsung saya dibebaskan. Artinya tetap ada faktor orang luar dalam yang mendorong saya dibebaskan hanya dihukum 1 bulan. Ya. Kita ikuti jalan pemikiran Pak Permadi, senior saya. Oke. Bagus. Siapa tadi? Harmoko? Harmoko. Siapa lagi? Faisal Din Tanjung. Samsudin, Faisal siapa lagi? Tanjung. Ya. Jadi tersangka enggak? Mereka-mereka yang Bapak bilang. Ya memang enggak, Buniyani jadi tersangka. Oke. Beda contoh kasusnya. Harmoko Bapak pun, gimana sih? Harmoko juga menistakan agama. Harmoko membaca itu saya katakan. Itulah Tidak saya. ada dulat-dulit. Karena itu, tapi Pak. dia nangis di depan Pak Harto sehingga diampuni. Iya Pak. Itu juga Karena tidak itu benar. Saya salut, bangga lihat Presiden ke-7 ini Pak. Oke. Ingin menjadikan hukum Panglima. Baik. Pak ya. Nggak main-main. Tapi betul apa yang dikatakan pakar. Janganlah sebentar-bentar menahan. Kan kasihan Pak Permadi dulu ditahan-tahan terus Pak. Iya. Oke. Iya tapi kami sedih. Aku fans dengan Bapak Pak. Oke. Aduh Pak, air mataku atau Bapak ditahan sedih aku Pak. Itu melanggar HAM Pak. Ya, Bung Novel dulu. Gitu Pak. Bung Novel dulu sebentar. Jadi kita melihat ini lucu. Sebenarnya Buniyani seperti kita-kita yang memindahkan. Jadi kalau Buniyani permasalahan, kita ini semua takut untuk men-share daripada apa yang dapat. Tapi yang saya sebagai pelapor, saya mempelajari. Nah, sampai saya laporkan ke Bawaslu juga. Ya. Bahwa itu Ahok dengan sengaja menghina agama, dengan sengaja dia yang merintahkan untuk merekam, dengan sengaja dia yang untuk merintahkan untuk men-share. Karena program daripada Pemprov, yaitu YouTube Pemprov DKI, itu adalah program daripada Jokowi dan Ahok yang memang semua kegiatan harus disut. Oke. Semua kegiatan harus di-share, harus dibagikan. Jadi ada unsur 2 kesengajaan yang di sini. Jadi tanpa atau ada Buniyani tetap saja Tetap saja ada. sebagai sebuah pelanggaran. Dan saya perlu tegaskan, kasus Pak Permadi dan yang lain itu cuman sekali. Mereka boleh dikatakan tidak sengaja. Ya. Tapi Ahok ini luar biasa, menyerang dan menyerang terus. Ada penistaan lain sebelum ini? Penistaan lain. Jadi mulai dari kita lihat bukunya Membangun Indonesia per tahun 2013 di halaman 40 ayat ketiga, Al-Maidah sudah diserang. Oke. Tanggal 30 Maret 2016 Al-Maidah diserang lagi. Tanggal 21 yaitu September Al-Maidah diserang lagi ketika ada di Partai Nasdem. Tanggal 27 diulangin. Bahkan setelah saya melaporkan tanggal 6 itu luar biasa, marah. Ya. Oke. Tanggal 7 dikatakan bahwa orang-orang yang memakai Al-Maidah itu yaitu adalah orang-orang yang primitif dan sebagainya. Ini luar biasa penghinaan. Dan saya sampaikan saya korban kebiadaban daripada koruptor bermulut comberan ini. Oke, tahan dulu di Nah, situ. ini memakan korban nyawa Ahok. Bapak Diceplos posisinya masuk penjara. pelapor di saat itu ya Pak ya? Saya pelapor, saya ini Melihat- pengalaman Siap. menghadapi Ahok dari tahun 2012 saya sudah kejar. Baik, Ini dari, berbahaya. Siapa? Dari tahun 2012 tadi Bapak nyatakan sudah ada beberapa kali pelanggaran. Saya mau tanya Pak, kenapa menurut Bapak yang sangat menarik adalah yang dalam Yang terakhir ini? Terakhir ini Pak, Kenapa dalam tidak video dilapor tersebut. dari dulu? Kenapa tidak yang sebelum-sebelumnya apabila Bapak katakan sudah ada pelanggaran tidak Bapak laporkan? Jadi kita 2012 bukan lagi melaporkan. Ya, Kita sudah laporkan berkali-kali. sudah Bapak laporkan. Sudah, ini Baik. jadi penistaan agama ini dia serang.
kebijakan-kebijakan dengan agama Islam saya apal. Saya Sekjen FPI DKI Jakarta. Oke. Baik. 20 kali Ahok ini menyerang kebijakan ketetapan bersinggungan dengan agama. Saya masuk penjara 8 bulan penjara. Teman saya mati 1 orang di Oke. penjara, 2 orang keluar penjara gara-gara gas semata. Laporan Bapak sebelumnya kemudian bagaimana keluar Pak ini kelanjutannya? Tindakan Ahok makan korban nyawa. Kemarin demo itu orang meninggal. Dan Kelanjutannya saya sudah bagaimana datang. Pak terhadap laporan Bapak Ya. yang sebelumnya? Sebelumnya Oke. ini menguap begitu saja. Oh, Baik. baik. Nah, ini saya sudah menuntut keadilan sudah jauh-jauh hari. Itu luar biasa. Maka ini kita meminta bukan baru sekali. Kalau tadi Permadi baru sekali, yang lain baru sekali. Sudah berkali-kali. Ini berkali-kali. Oke, baik. Saya Luar biasa. Saya ikut pegang BPK. Kang Asep dulu. Tanya apanya? Hah? Tanya hukum atau tanya politik saya nggak ngerti. Hukum. Bodoh saya kalau hukum. Apakah kemudian Oh, ketika gini, berkali-kali oke, sudah kita dilaporkan perhatikan. lalu berulang lagi, itu Setiap tidak dianggap kasus sebagai pengulangan? punya karakteristik, punya spesifik, nggak bisa dibandingkan. Ah. Deliknya sama, belum tentu perbuatannya berbeda. Ya. Tadi katakan, yang sebelumnya harus dengan sengaja, karena 156A itu ada obstetrik, kesengajaan. Kesengajaan ini unsurnya yang lain-lain. Kalau nggak ada sengaja, bebas itu semua. Jadi harus sengaja, itu dikelirkan dulu yang pertama. Yang kedua, nah ketika perbuatan-perbuatan ini berulang-ulang, ya sekali lagi, ketika ada tindak pidana itu karena 3 hal. Karena laporan, Ya. karena pengaduan, karena OTT ya, TT ya, hati-hati OTT tertangkap tangan, bukan OTT tuh senengannya tuh yang itu tuh, ya. Nah, orang tidak dilanjuti tindak pidananya, laporannya, Ya. karena apa? Bisa aja laporan beribu kali, karena bukan tindak pidana, ya, demi hukum. Itu bisa terjadi. Kalau orang bisa melaporkan, kalau bukan tindak pidana, penyidik tidak akan menindaklanjuti, ya. Sekali lagi. Dan itu juga demi hukum bisa tidak tindak lanjuti. Jadi tidak semua laporan harus menjadi tindak pidana. Kalau tidak ada bukti permulaan atau cukup bukti. Nah tanpa itu ya nggak bisa. Itu saya Kalau- bicara norma aja. Kalau Ya, yang saya tidak bicara disebutkan tadi misalnya hal yang sama sebenarnya sudah diulang-ulang, kenapa kemudian yang menarik adalah sekarang yang yang sekarang? ulang-ulang apa itu perbuatan pidana atau tidak. Yang menilai kan dari kompetensi penyidik yang diberi kewenangan. Oke. Makanya saya bilang dengarkan pernyataan keterangan. Apa perlu dihadirkan dokter THT biar meriksa orang itu? Kan nggak perlu. Ya. Gimana Bung Pram? Ya, Nambah? mungkin saya mau nambahin gini, jadi kita harus tahu dulu sejarah. Kalau dari saya dengar kisah Pak Permadi, ya inilah kenapa kita harus hati-hati sebenarnya dengan PN 4 tahun 1965. Ini kan dulu dikeluarkan di zaman Bung Karno ya, tentang penodaan agama ini. Pasal ini sifatnya sangat multitafsir, sangat multiinterpretatif, sangat mudah untuk digunakan. Ya. Contoh misalnya Pak Permadi bisa jadi korban. Nah justru itu harus kita pikirkan, jangan sampai pasal-pasal seperti ini kemudian karena multitafsir menimbulkan keributan, disalahgunakan. Kalau memang misalnya ada presiden yang buruk terjadi di masa lalu, kan bukan berarti kemudian itu diulangi, kan aneh. Kalau udah dulu kejadian yang buruk di masa lalu, karena itu udah pernah kejadian harus dilakukan. Ya enggak dong, negara ini kan harus improve. Ya. Kita harus lebih baik daripada yang sebelumnya kan, Oke. itu kan cita-cita kita kan. Baik. Dan mungkin saya mau tambah sedikit juga, di pasal 156A KUHP itu kan diambil dari peraturan presiden tahun 65. Di situ dijelaskan, yang dimaksud dengan menodai agama Ya. atau menghina agama, dikecualikan apabila dilakukan dalam bentuk suatu karya tulis yang sifatnya objektif. Kenapa? Ini harus untuk memastikan jangan sampai ada orang melakukan kritik tertentu misalnya kepada suatu agama, tiba-tiba langsung dianggap penghinaan atau penodaan hanya karena dia berbeda pendapat. Oke. Ya, makanya kemudian undang-undang itu menjelaskan kalau disampaikan secara objektif, ilmiah, zaklik dan lain-lainnya, Baik. maka itu tidak dipermasalahkan. Oke. Ini tambahan untuk sebagai Oke. pengetahuan aja. Ustaz Zaitun tahan dulu sebentar. Karena kita harus break dulu ya. Dea. Baiklah pemirsa, semakin seru perbincangan kita, polemik akan kembali sesaat lagi. Sidang Diskurs.